semuanya, kembali lagi bersama Meteor Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai transportation model, yaitu untuk mata pelajaran riset operasi. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi di sini diketahui bahwa terdapat suatu problem mengenai transportasi, yaitu diantaranya terdapat supply dan demand dengan masing-masing quantity dan dengan biaya kosnya. Jadi dari tabel ini kita dapat simpulkan bahwa dari warehouse pertama ke tujuan 1 itu biayanya adalah $10 untuk satu quantity. Kemudian untuk dari 1 ke 2 itu akan mendapatkan biaya kos 2 per quantity dan seterusnya. Dan untuk demand, di mana tempat 1 wajib memenuhi 5, tempat 2 wajib memilih 15 dan seterusnya. Kemudian untuk supply-nya itu adalah quantity yang tersedia, yaitu untuk tempat pertama terdapat 15, tempat kedua terdapat 25 dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk membuat skenario atau membuat quantity berapa yang perlu diantar untuk masing-masing tempat. Misalnya kita memilih untuk tempat 1 ke 3 sebanyak berapa quantity, kemudian tempat 2 ke 4 sebanyak berapa quantity. Untuk menyelesaikan kasus ini terdapat 3 metode, yaitu ada Northwest Corner Method, Least Cost Method, dan Vogel Method. Langsung saja kita ke metode yang pertama, yaitu Northwest Method. Di Northwest Method kita perlu untuk memulainya dari kiri atas, yaitu untuk bagian X11. Di sini kita isikan dengan quantity yang paling maksimal, di mana kita tahu bahwa quantity maksimal yang bisa ditaruh adalah 5, karena untuk kolomnya 5 dan untuk barisnya 15, sehingga kita ambil yang terkecil, yaitu di sini kita berikan 5. Lalu untuk metode Northwest ini kita perlu untuk jalan ke horizontal maupun vertikal dengan arah yang berdekatan. Seperti contoh, kita sudah berada di X11, kemudian kita beralih ke X12 atau X21. Namun kita lihat bahwa kita ingin ke X21 itu sangat tidak mungkin karena demand-nya sudah terpenuhi 5, sehingga kita bergeser ke sebelah kanan. Yaitu kita lihat bahwa di sini kita sudah isi 5 dan kemudian supply-nya 15. Sehingga kita masih bisa menaruh quantity 10 di sini. Sehingga kita tempatkan di sini 10. Dan kemudian untuk selanjutnya kita bergerak ke kanan atau ke bawah. Untuk ke kanan tidak mungkin karena supply-nya sudah terpenuhi, sehingga kita bergerak ke bawah. Untuk demand-nya terdapat 15 dan sudah terisi 10, sehingga kita perlu menambahkan lagi 5. Kemudian selanjutnya kita ke sebelah kanan, kita isikan dengan 15 karena maksimumnya 15, dan kita lanjut lagi untuk mengisi 25 sehingga kita memerlukan 5. Kemudian untuk sisanya kita isikan 10. Sehingga untuk metode Northwest ini kita memerlukan biaya 5 dikali 10, kemudian 2 dikali 10, 7 dikali 5. Jadi kita perlu menghitung semua biaya yang diperlukan untuk kasus pertama ini, yaitu untuk menggunakan Northwest Method. Setelah kita hitung seperti biasa, maka kita dapatkan bahwa biaya untuk kasus Northwest Method itu adalah $520. Jadi kita mengkalikan antara quantity dengan biaya transportnya. Sebagai contoh, misal dari 1 ke titik 1 maka akan mengantarkan 5, sehingga 5 dikalikan dengan 10. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu terdapat metode Least Cost Method. Jadi di metode kali ini kita mulai dari biaya transportasi yang terkecil, yaitu kita mencari nilai kos kotak yang paling kecil, dimana kita tahu bahwa untuk nilai yang terkecil itu adalah 2, sehingga kita penuhi dulu untuk kotak dengan kos $2, yaitu untuk demand terdapat 15 dan supply 15, sehingga kita isikan maksimumnya adalah 15. Kemudian kita beralih ke kos terkecil kedua, yaitu 4.
Kita isikan maksimalnya adalah 5. Kemudian kita cari lagi, yaitu ada 7. Namun 7 tidak mungkin karena sudah terisi demandnya 15, sehingga kita beralih ke 9. Di 9 ini kita isikan 15 sesuai dengan demandnya, kemudian beralih ke 11. 11 di sini kita lihat bahwa sudah penuh 15 sehingga tidak mungkin diisikan. Sehingga kita beralih ke kos selanjutnya. 12 tidak mungkin, 16 tidak mungkin, sehingga yang mungkin adalah 18. Kita isikan 5. Kemudian untuk yang terakhir kita isikan kos $20 sebanyak 10 karena untuk menutupi supply dan demand-nya. Kemudian setelah kita menentukan besaran kuantiti yang telah ditransport, maka kita perlu menghitung biayanya, yaitu kita hitung untuk yang terisi 15 dikalikan 2, 15 dikali 9, 10 dikali 20, dan kemudian 5 kali 4 dan 5 kali 18. Jadi untuk kotak yang terisi kita hitung kosnya, yaitu dengan mengkalikan kuantiti dikalikan dengan kos per barangnya. Kita hitung seperti biasa, maka kita akan mendapatkan $475. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan metode least cost itu akan mendapatkan biaya transport $475. Kemudian kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode Vogel. Di sini kita menggunakan row penalty dan column penalty. Jadi row penalty itu adalah hasil pengurangan nilai cost yang terkecil dengan terkecil selanjutnya. Misalnya untuk row yang pertama, kita tahu bahwa di sini terdapat nilai cost yang terkecil adalah 2 dan kemudian 10. Kemudian kita cari selisihnya, yaitu 8. Sehingga untuk row penalty yang pertama, baris 1 itu adalah 8. Kemudian untuk baris 2 kita kurangkan juga yang terkecil dengan yang terkecil selanjutnya, yaitu 7 dan 9, sehingga selisihnya adalah 2. Dan kemudian untuk row ketiga itu adalah 10. Dengan cara yang sama kita hitung untuk kolom penaltinya. Untuk kolom kita dapatkan 4 dan 10 sehingga akan menjadi 6, kemudian 5, 7 dan 7. Setelah kita tentukan untuk row penalty dan kolom penaltinya, selanjutnya kita pilih untuk nilai yang paling besar. Di sini kita dapatkan nilainya adalah 10 yang paling besar. Sehingga kita isikan untuk baris ketiga. Baris ketiga kita lihat mana sih yang paling kecil, yaitu ada 4. Sehingga kita isikan untuk kotak 4 itu adalah 5. Yang berarti untuk kuantitinya itu sebanyak 5. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa untuk kolom 1 itu sudah penuh, sudah tidak dapat diisi karena sudah memenuhi demand-nya, yaitu 5. Sehingga kita coret di sini. Kemudian kita update kembali untuk skor row penalty dan kolom penaltinya dengan menghilangkan si kolom 1. Sehingga untuk baris pertama itu akan menjadi nilai terkecilnya 2 dan terkecil selanjutnya adalah 11. Maka selisihnya akan menjadi 9. Kemudian 2 dan 2. Kemudian untuk bagian kolom, karena yang pertama sudah tidak dapat terisi, maka kita tidak perlu untuk menghitung kolom penaltinya. Kita hitung untuk bagian yang masih bisa terisi saja. Yaitu di sini kita masih sama 5, 7 dan 7. Dengan cara yang sama, kita lihat kembali nilai penalti yang paling besar, yaitu 9. Maka kita isikan untuk baris yang pertama dengan nilai yang terkecil pastinya. Kita isikan untuk kotak dengan nilai cost 2, maka kita dapatkan di sini adalah 15. Kemudian kita lihat lagi bahwa untuk baris pertama itu sudah tidak bisa diisikan, dan untuk kolom kedua juga tidak dapat diisikan, maka kita coret. Kemudian kita update kembali sehingga akan menjadi strip, dan untuk kolom ketiga kita dapatkan bahwa untuk penaltinya itu adalah 16 dikurangkan dengan 9 sehingga akan menjadi 7, dan untuk yang ke kolom 4 itu akan menjadi 2. Selanjutnya untuk row ini sudah tidak bisa diisi dan ini tinggal 11, kemudian di sini ada 2.
maka untuk nilai maksimal selanjutnya adalah 11. Sehingga kita isikan untuk baris yang kedua, yaitu untuk nilai 9, maka kita isikan nilainya adalah 15. Kemudian kita coret kembali. Begitu seterusnya sampai semua demand dan supply terpenuhi. Nah, apabila sudah satu-satu seperti ini, maka kita tinggal memilih antara 18 dan 20. Kita dahulukan untuk nilai yang terkecil, yaitu di sini kita isi 5 dan di sini kita isi 10. Kemudian setelah kita dapatkan besaran kuantiti yang akan ditransfer, kita maka dapat menentukan cost-nya, sehingga cost-nya itu akan menjadi 15 dikali 2 ditambah 15 kali 9 ditambah 10 kali 20 ditambah 4 kali 5 dan ditambah 5 kali 18, sehingga hasilnya akan sebesar 475 dolar. Jadi untuk menggunakan metode Google itu akan menghasilkan biaya kos sebesar 475 dolar. Apabila ada materi yang ingin dibahas, silakan komen di bawah dan jangan lupa share, subscribe, and like. Thank you.